Tapi Bonafide juga masih bermain dengan tempo yang sedikit lamban karena Bonafide masih punya chance untuk masuk ke babak 16 besar. Betul, tapi itu bakal dari Bonafide ya. Mereka emang aman banget, apalagi mereka masih memiliki 6 game hari ini dibanding grup A yang udah selesai. Mereka juga masih memiliki 6 game besok dibanding grup B yang hari ini bakal selesai. Jadi Bonafide kalau mereka bisa berperforma dengan baik, bisa dibilang mereka sudah secure slot. Kalau mereka asal stabil aja, konsisten aja. Ya balik lagi, kalau. Karena hal itu penting banget. Bisa dibilang ya memang hoki akan sedikit membawa perubahan juga. Kalau misalkan circle tiba-tiba ke arah lu mulu, lu tinggal set up defensif doang di arah kompon yang udah dikuasain atau di arah perbukitan yang udah mulai dikuasain. Tapi kalau misalkan harus keluar dan ngasih rotasi yang jauh, itu jadi PR. Karena yang harus dipertimbangkan apakah rotasi lo bakal kepotong sama tim lain, apakah kompon rotasi yang lo incer ada orangnya atau enggak, harus ditabrak dulu atau enggak, itu bakal jadi pertimbangan buat tim yang sedang melakukan rotasi. Betul, dan kita bakal ngintip ke tim Red yang masih fight dengan tim Aura. Ken sudah berhasil di revive, ini akan menyisakan 3 player Aura bertahan sementara waktu. Menghadapi tim Red Rocket yang udah mengisi Pervoso terlebih dahulu kali ini. Yes, sudah mulai bergerak perlahan lagi. Victim bahkan menurunkan temponya mereka. Victim biasanya ngambil tengah, bahkan Victim biasanya pernah nabrak BTR di beberapa hari lalu di Volnovanya. Tapi apakah kali ini bakal ada tabrakan-tabrakan lagi? Kalau tadi kita ngelihat di early game, di circle-circle awal, fight intens banget terjadi. Masuk di circle 3, semuanya temponya berkurang. Jadi ada sedikit penurunan tempo, tinggi, rendah, dan mungkin nanti bakal tinggi lagi di circle ke-6. Iya, ini kayaknya bakal agak lambat sih, karena kan circle masih mencukup banyak daratan yang gak pindah tim-timnya. Mungkin di sisi bawah ada penumpukan sedikit, cuma gak terlalu ekstrim juga. Yang agak numpuk cuma 3 tim. Red Rocket, GD, dan juga Aura yang sebenarnya udah pincang-pincang semua juga. 3 itu akan mengakibatkan fightnya sedikit lambat temponya. Tapi tim NFT Liquid hampir tertumbang juga di mana dia terlihat oleh tim Siren yang lagi nge-scope ke arah luar circle. Ya, udah mulai kelihatan. Ini nggak boleh lengah untuk NFT, mereka juga lagi butuh poin. Walaupun mereka masih punya 12 round dan Liquid tertembak darahnya cukup low kali ini. Ada Siren yang punya angle menuju ke arah Liquid. Langsung gaspol dengan dasianya meninggalkan area tersebut. Jangan sampai hancur ketika rotasi Ben. Itu langsung end dan pulang ke arah lobby dan circle-nya mengambil bagian tengah untuk tim XCN. Betul, bakal dari Aerowolf bakal bertemu dengan tim NFT di mana Liquid sudah mengambil compound mereka juga. Bakal bertabrakan dan hanya menyisakan 1 player dari tim NFT kali ini Liquid. Dan Liquid tertumbang bersama dengan NFT di posisi ke-13. Ya, sayang banget untuk NFT. Mereka lagi butuh poin walaupun mereka masih punya 12 round. Tapi mereka ngebuang 1 round mereka lagi. Balik lagi besok bakal ada grup C lawan grup A. Pertandingan terakhir untuk PMPL Indonesia season yang pertama di babak regular season. Tapi kita bakal dari tim Aerowolf kali ini masih menjaga juga high ground mereka. Ini tempatnya enak banget asal mereka bisa menjaga dengan firepower mereka. Yes. Ramonnya seperti mengalami kecelakaan tunggal juga menyisakan 1 player dong yang aktif Fokker untuk menuju ke arah air kah? Dia bakal cemplungin kah? Mobilnya bakal dicemplungin kali ini. Ya, tapi seberapa lama dia bakal menahan di bagian bawah air ini karena semua tim sudah mulai punya view ke arah dia, Flo. Bukan hal yang bagus, men. Lo langsung nancepin mobilnya ke dalam air kayak gitu, tapi dari Aura bakal fight terlebih dahulu. Red Rocket bakal dipus, ada Molotovnya sudah mulai di setup. Teddy. Oh, 1 orang berhasil diamankan. Granatnya on point banget. Red Face masih berada di bagian atas dan itu masuk ke bagian dalam. Harus keluar. Itu ke dalam atau enggak? Harusnya di dalam tadi. Iya, di dalam. Karena dia mantul ke jendela tadi. Red Face gak akan bisa menyelamatkan Teddy karena dia kalau bergerak dari atas. Ini free shoot ke arah Ken, ini free shoot, tapi belum ada tembakan dari Red Face. Dia masih cukup tenang di bagian atas, tidak ada tembakan sama sekali. Dan lu lihat itu Ken free banget ditembak. Gak mau ditembak. Oh, dia nunggu Jaden. Dia nunggu informasi yang penting banget. Dia last man standing di sini ya. Betul, dia nggak ingin menembak sekarang juga. Dia ingin memastikan bisa mendapatkan setidaknya 2 pemain dari tim Aura. Rose sudah berada di arah mobilnya, bakal diparkirkan terlebih dahulu. Dan Ken dan Rose tidak bisa ditembak. Tapi Jaden mungkin bakal dijemput. Oh my god, tidak ada tembakan. Bakal ditembak, sabar, jangan sekarang. 2 orang harus di-pick secara bersamaan. Jangan sampai hanya mendapatkan 1 orang doang. Masih di hold, udah tembak oleh siapa kali ini? Oleh tim RRQ yang tembak. Ada RRQ ternyata yang nembak. Dan ini menjadi informasi yang penting banget. Jaden akhirnya mengeluarkan tembakan. Red Face langsung lompat menuju ke arah bawah. Rose dalam posisi yang berbahaya, bakal ada push dari Red Face. Seorang diri, ada spray jarak dekat dengan usinya. Running shoot yang gagal. What happened dengan Red Face? Running shoot yang gagal. Yes, malah mengakibatkan nyawa dia yang hilang. Tapi Roses juga nggak dalam posisi yang baik. Kita bakal dari tim Red hanya misalkan 1 player mereka Rocky di bawah jembatan, bertahan di bawahnya tim RRQ dan juga dekat dengan area boom.
Kita bakal ada tim Red dengan 1 player doang tersisa. Dapatkah dia bertahan melawan gempuran tim-tim sekitar mereka yang lagi mencari zona kelima juga. Tapi dari Aura sudah berhasil juga untuk revive, tapi Aura punya PR yang cukup berat juga. Seperti RRQ tahu posisi dari seorang Rocky, bakal maju semua rame-rame, RPK turun dari jembatan, bakal dapatkan 1 korban, bakal jadi one-on-one situation kembali. Yes, ini balik lagi Uzi jarak dekat lawan 2 orang, harus bisa dapetin 1. Oh my god, Voldemort turun dalam 1 angle yang berbeda banget. Bakal ada turun smoke, hampir mendapatkan 1, 2 orang berhasil diamankan, tapi tidak untuk yang terakhir. RRQ masih bisa survive dan Rose mengambil keuntungan dari atas bukit. Mengambil keuntungan di tengah-tengah pertarungan itu dan hanya menyisakan warung seorang saja. Rose punya angle di bawah jembatan, tapi mereka harus bergerak masuk ke dalam circle. Betul banget, tapi dari Aura yang tadi tertekan malah dia yang menjadi penguasa ujung circle. Kendaraan sudah diambil juga sama seorang Jaden, mereka bakal maju ke depan di mana ada 2 tim dengan kondisi 1 player doang tersisa kali ini. Untuk RRQ dan juga tim Boom. Itu harusnya dia nggak reload sih. Gue yakin dengan jumlah peluru yang tersisa, harusnya tadi dia bisa ngedapetin last man standingnya. Bisa banget tadi. Tapi dia reload dan akhirnya dimajuin dan itu menjadi titik jatuhnya tim Red tadi ya. Kayaknya extendednya nggak quick draw deh. Karena dia tadi reloadnya lama banget. Bro. Agak lama ya, agak lama. Kalau itu quick draw harusnya bisa lebih cepat dan bisa mendapatkan 1 pemain dari tim RRQ. Oh, Aura pun sudah masuk ke dalam circle, kali ini bakal bertemu dengan tim RRQ kayak di atas jembatan. Tapi tim-tim sekitar mereka juga cukup ramai kali ini. Smoke mulai dilempar, dipecahkan juga untuk mencari celah dalam vision tim lainnya. Betul, Kendaraan bakal lewat langsung. Ya itu cuma backup doang menuju ke arah timur, sementara Xian bakal mempertahankan kompon mereka, tidak ingin terlalu terbuka. Ada 2 tim dengan jarak yang cukup dekat bakal beradu untuk memperebutkan kompon ini. Rek'Sai masih berada di bagian dalam, bahkan Xian tidak menimbulkan step yang terlalu banyak. Mereka hanya berdiam diri dan melakukan setup defensif dari kompon yang udah mereka dapetin. 2 pemain dari Morph ternyata terjatuh karena BTR punya view menuju ke arah Morph, dan kali ini tuh the smoke dari Microboy berhasil memulangkan Zabrol ke arah lobby. Kita bakal dari bisa mulai tertekan di balik satu batu di mana mobil mereka mulai ledakin, dapetin 2 korban dari seorang Microboy. Keputusan yang luar biasa bagus dari Microboy meledakkan mobil, mendapatkan 2 korban dari tim Siren. Kali ini bakal majuin kah? Kali ini masih bertahan juga. Belum mau maju kali ini, pelan-pelan. Belum mau maju dan Sinon 2 tim Siren dan juga Aerowolf bakal kekunci sama Microboy. Dan Microboy masih punya 2 tambahan poin kalau bisa secure kill ke arah anggota Siren yang sudah di-knock oleh dia. Oh, dia ngeliat 1, dia ngeliat Spav. Dia ngeliat Spav steal kill dari BTR. Berhasil mendapatkan kill tambahan. Lumayan, jadi maling 1 kali ya. Lumayan. Sinon pun lagi melakukan healing, bertahan bersama dengan alien tempur. Masih berada di balik batu, ini bakal di steal kill atau tidak. Tapi alien tempur kayaknya udah kemakan sama Blue Zone ini. Blue Zone yang ke-6 sudah sangat menyakitkan. Sementara Rek'Sai dari XCN masih berada di dalam rumah. XCN sih bener-bener gak ngasih step sama sekali. Dan Siren di posisi ke-10 men. Nggak apa-apa, mereka masih punya 11 round yang tersisa. Betul, mereka masih 11 round tersisa. Kita bakal lihat beberapa tim sedang mencari celah dalam pertahanan lawan. Alien tempur pun pulang di posisi ke-9 bersama dengan tim Aerowolf. Dari BFD juga dalam bahaya kali ini, di mana XCN punya angle yang sangat-sangat enak untuk nembak arah mereka. Tapi sepertinya dari tim RRQ juga bakal pulang di posisi ke-8, dipulangkan oleh solo squad dari tim Boom. Poker. Ya, Bonafide udah mulai kepepet juga nih, XCN. Kayaknya bakal menambah pundi-pundi poin mereka. Langsung di spray kayaknya, kesel tapping gak kelar-kelar. Gak dapet-dapet, akhirnya ledakin aja lah mobilnya, dibikin meledak. Dan berhasilkah mendapatkan 1 Bonafide. Jersey berhasil diamankan oleh tim BTR. Sudah semakin berkurang jumlah tim yang bertanding untuk circle yang ke-7. 7 tim dengan 16 orang yang masih bermain. Betul banget, kita bakal lihat kali ini tim yang masih lengkap itu hanya tim XCN doang yang tersisa. Morph pun sudah kehilangan 1 player mereka, Zabrol. Dari Boom tinggal last man standing, Aura tinggal 2 di ujung zona. Dan ini banyak banget tim yang lagi scrambling mencari posisi dalam circle yang emang tinggal 1 compound dan open field. Ya ini open field banget, semua tim numpuk di sebelah kiri bawah. Kalau lo perhatiin di sebelah kanan atas tuh bener-bener kosong. Dan sebelah kanan atas kemungkinan besar bakal diisinya sama BTR. Ya itu bakal langsung di secure sama BTR juga. Nah, Aura pun lagi fight dengan tim Boom. Fokker menjadi anggota terakhir dari tim Boom yang bertahan. Ya Boom bahkan dari tadi gak ikutan fight loh, dia cuma ngeliatin doang. Dan waduh, habis melakukan hal yang serupa terkena karma untuk seorang Microboy. 5 detik lagi loh. Ya ini 5 detik lagi bakal bergerak. Gak boleh terlalu lama nahan. BTR tinggal 3 pemain mereka. Tinggal 2. Tinggal 2 player aktifnya, 1 orang harus di revive terlebih dahulu. Blue Zone sudah mulai bergerak. Flow apakah BTR bisa nge-secure 1 area yang kosong, tapi open field. Ini open field banget, kita bakal dari BTR akan masuk sedikit telat dan mungkin dia bisa ngerebut compound. Kalau dia langsung tabrak, langsung take over. Tapi ketika dia take over itu bakal perang dengan tim Morph terlebih dahulu ya. Iya, harusnya kalau BTR mau ya, dan mereka berani YOLO, mereka tabrak ke komponen XCN. XCN gue yakin bakal panik banget, karena tiba-tiba mereka harus ngadapin 2 tim yang bakal nge-push ke arah kompon dari mereka. Kita bakal dari tim XCN masih bertahan juga sementara waktu di dalam compound mereka. Mereka nyaman banget dan Aura pun harus... Enggak, mereka nggak harus maju, mereka tinggal bertahan di ujung zona. Dan GD bakal dipulangkan di posisi ke-7 kali ini dengan dikit killnya, nggak terlalu banyak.
Dan Ryzen udah berhasil masuk ke dalam zona. Baru satu pemain dari BTR yang berhasil masuk ke dalam zona. Sementara Fokker tidak ada pergerakan yang terlalu barbar yang dia lakukan. Bonafide tertangkap. Dan sepertinya langsung dipulangkan ke arah lobby. Begitu aja BTR juga sedang dalam posisi yang sangat tertekan. Aura mempunyai angle. Dia punya forting di arah pinggir tebingnya untuk menutup angle shoot dari XCN dan juga Morph. Tapi BTR kalau dia YOLO dan tabrak ke arah Aura, itu bakal seru. Itu bakal seru banget ya, balik lagi karena dari tim BTR kali ini punya kendaraan juga. Microboy-nya. Mereka bakal masuk ujung-ujung doang berarti. Men, tapi lihat Microboy YOLO banget, itu open field banget loh. Cuma ada satu pohon yang bisa menghalangi dia dan itu pohonnya jauh, bukan pohon yang dekat. Dia mancing sih. Kayak mancing untuk BTR masuk ke dalam zona, tapi ternyata yang mancing adalah Zuxi dan juga Luxi berdua. Betul, dua Tachibana ini berada dalam satu pohon yang sama, bukannya Ryzen ya? Ryzen ya. Karena tadi satu Tachibananya sudah dipulangkan ke lobby terlebih dahulu. Ivory bakal melakukan fight dengan Morph terlebih dahulu. Setup dari kedua tim ini berada di arah kompon yang sama, Broken Wall dan juga rumah. Siapa yang bisa mempertahankannya? Sudah mulai sharing healing item soalnya. Jaxi bakal ambil area sebelah kanan terlebih dahulu. Step harusnya sudah mulai terdengar, tapi Jaxi ya dia bakal pindah lagi ke sebelah kiri. Karena sebenarnya kiri nggak usah dijagain sih, karena ada smoke yang udah di setup, angle shootnya bakal ketutup. Dan juga dengan XCM menuju ke arah Morph. Dimana X Creative sudah di belakang karena lobby juga. Kali ini kita bakal dari XCN dan juga Morph memiliki jumlah anggota yang sama. 3-3 bersama BTR harus ke 3 anggota. Tapi BTR enak Tapi banget loh. Rensky akan kenok dan pulangkan karena lobby juga sama seorang Fokker. Dan Fokker bakal mati oleh Zona. Roses. Oh, udah diambil sama Roses. Oke. Dan ini sebenarnya zona yang jadinya menguntungkan untuk BTR karena mereka hanya butuh bergerak sedikit dan mereka sudah mengontrol bagian tersebut. Jaden berada di sebelah kiri dan kali ini YOLO banget untuk Morph-nya. Rensky termakan oleh zona. Roses harus segera bergerak sekarang juga, tidak boleh lama-lama lagi. Morph tidak bisa bertahan karena tiba-tiba tertangkap oleh Ryzen. Tadi kalau Aura bertahan. Malah bertahan ya. Tadi dia terpuruk banget tapi dia bertahan kali ini. Dan mungkin bisa chicken kalau dia akan menghadap dengan 3 anggota BTR. Ya, sementara Luxi sudah mulai melakukan push. Rexa masih berada di bagian belakang. Dia bakal healing. Aduh, bisa nggak ya? Karena gue yakin satu pemain dari XCN bakal kemakan sama Blue Zone terlebih dahulu sih. Oh, dia bakal keluar rush di depan. Dapat satu korban. Ternyata Luxi akan tersungkur. Tapi Jaren juga akan tersungkur karena menciptakan kondisi yang cukup imbang untuk tim BTR kali ini memulangkan satu anggota Aura. Hanya misalkan Roses tersisa kali ini dan XCN pun pulang di posisi ketiga. 2 lawan 1. 2 lawan 2. 2-1. Oh iya, satu udah kenok duluan tadi. Roses harus menghadapi 2 pemain. Dan sekarang Ryzen bakal melakukan push. Wadaw, ini bukan senjata yang enak untuk diajak duel. Pelurunya banyak banget, bos. Udah gak lucu itu. Udah gak lucu lagi. Di Bredet sama Rambo, udah pasti bakal meninggoy. Kemanapun lu pergi, diikutin sama Rambonya ya. Iya, itu gak bakal reload. Lu 30 reload, lu lagi